Oke, sekarang kita masuk ke tipe-tipe penguat. Jadi penguat itu sebenarnya bukan hanya penguat tegangan aja ya, tapi juga ada penguat arus. Oke. Dalam merancang sistem elektronika, terutama berdasarkan sinyal yang menjadi fokus kita, harus kita perhatikan. Jika transistor memiliki hambatan output yang besar, transistor itu ini ya. Jadi kita modelkan, saya juga heran kenapa berat. Jadi transistor itu kan ini ya. Kita modelkan dia ya berupa sumber dan hambatan ininya, hambatan sumbernya. Kalau misalkan dia memiliki hambatan yang ini besar, maka kita fokus dia aja menjadi arusnya. Kenapa? Sekarang kita perhatikan. Kalau misalkan arus, ya, walaupun hambatan ini besar ya, kemudian hambatan ini kecil, tapi nggak masalah. Kenapa? Karena arus di sini sama arus di sini sama, kan gitu ya. Sehingga kita bisa fokus ke arus dari source-nya ini. Karena kalau misalkan jika transistor memiliki hambatan output kecil, maka fokus kita pada tegangannya. Ya, tadi kan sudah ya, contoh sebelumnya. Kalau misalkan hambatan ini kecil, ya, otomatis kalau kita ada hambatan di input kita, tegangan jatuh pada hambatan input ampli. Ini kan ampli ya. Ini ampli ya. Tegangan jatuh pada ampli ini menjadi jauh lebih besar daripada tegangan jatuh pada hambatan transducer. Kayak gitu ya. Kenapa? Karena kita tadi transducernya kan hambatannya kecil. Maka kita fokusnya ke tegangan. Apa sih gunanya tegangan jatuh besar lebih banyak di hambatan input dari ampli? Ya karena ini pemodelan itu ya. Kalau bisa tegangan ini kan besar sekali ya. Ini sesuai dengan tegangan dari VI. Kan 10 kali kalau ini ya. 10 kali VI. Nah, VI itu karena ini jauh lebih besar daripada hambatan ini, otomatis sebagian besar VS ini tibanya di VI. Sehingga bisa dia dikuatkan oleh ini ya 10 kalinya. Itu. Oke. Namun yang lebih umum adalah penguatan tegangan. Nah, biasanya itu penguatan tegangan yang kita pakai. Oke, tipe-tipe. Ada tegangan, kemudian arus, penguatan arus ya, kemudian transconductance amplifier. Jadi voltage amplifier itu maksudnya inputnya voltage, keluarannya voltage. Jadi inputnya nih voltage ya, keluarannya juga voltage gitu ya. Ini inputan di sini ya. Nah, current amplifier inputannya adalah arus, keluarannya juga arus. Nah, gitu. Kemudian transconductance itu inputannya adalah tegangan, keluarannya arus. Kemudian transconductance itu faktor penguatannya yaitu A per V ya. Kenapa A per V? Ya karena keluarannya arus, inputannya tegangan. Berarti kan ampere per volt. Nah ini ya, ampere per volt. Karena ampere per volt, berarti per R kan. Per R itu apa? Transconductance. Atau per R itu adalah konduktansi kan. Maka faktor penguatan ampli kita ini disebut dengan transconductance. Gitu ya. V per I itu kan per R ya. I per V itu per R. Kemudian kalau transresistance itu inputannya arus, keluarannya adalah tegangan. Jadi faktor penguatannya tegangan output dibagi input arus. Tegangan bagi arus apa berarti? Tegangan bagi arus berarti resistor kan, resistansi ya. Maka di sini disebut dengan transresistance faktor penguatannya. Gitu. Nah, kemudian kita kembali lagi nih, ideal karakteristiknya. Kalau bisa R inputnya ini besar sekali. Mana sih dia? Nah, ini. R inputnya besar sekali. Kenapa? Ya karena kita harapkan semua tegangan jatuh dari
transducer ya, kalau misalkan dia ada hambatan ya, di VS tadi kan, semua tegangan VS jatuhnya di R input ini, sehingga penguatannya bisa ini bisa maksimal ini ya. Nah kemudian apalagi R outnya sama dengan 0. Ini tuh kalau bisa, aduh mana sih kursornya, sorry kursornya kelihatan. Nah ini kalau bisa 0. Kalau ini 0, saya bentar. Kalau ini 0, ini aja. Oke, kalau ini 0 ya, otomatis kalau ini kita kasih beban, di sini kita kasih beban, semua tegangan ini jatuhnya di beban. Masuk akal ya. Oke. Mana lagi ya? Kalau current amplifier, idealnya RI-nya sama dengan 0. Idealnya current amplifier. Ya kenapa 0? Ya, supaya ini ya tadi ada orang ya. Kalau bisa ini RI-nya 0. Kenapa? Kalau dia dipasang transducer ya, ini resistor, yang transducer itu fokusnya ke arus, ini RS ya, ini IS. Nah, kalau seperti ini, semua arus ini dari IS ini masuknya ke sini kan gitu ya, masuknya ke I1. Kenapa? Karena RI-nya 0 kan gitu ya, sehingga tidak ada arus yang mengalir ke RS itu, sehingga ini jadi nilainya maksimum. Kemudian R out-nya kalau bisa tak trigger. Kenapa tak trigger? Ya supaya nggak ada arus, tidak ada arus yang ngalir ke sini, semuanya ngalir ke beban, sehingga faktor penguatannya bisa maksimum. Itu ya. Nah kemudian transconductance, kita lihat RI-nya kalau bisa tak trigger. Ya transconductance itu apa sih? Karena inputnya adalah tegangan, otomatis kalau misalkan kita transducer yang berupa tegangan ya, yang gini ya, di VS, semua tegangan VS jatuhnya di VI, tidak jatuh di sini, di hambatan di hambatan sumbernya, sehingga nilai ini bisa maksimum ya kan. Nah kemudian kalau bisa errornya tak trigger. Iya, kenapa tak trigger? Ya supaya tidak ada arus yang ngalir ke error, tapi semuanya ngalir ke beban gitu ya. Masuk akal ya. Nah kemudian transresistance amplifier, kita lihat outputnya V out, inputnya arus, berarti kalau bisa RI-nya ini 0 ya. Kenapa? Karena jika ada transducer yang super arus, ini IS ya, IS, semua arus IS ngalirnya ke I1, sehingga diharapkan tidak ada arus yang ngalir ke sini. Itu bisa terjadi jika RI-nya 0 kan gitu ya, idealnya, sehingga nilai RM per I1 ini adalah maksimum. RM ini faktor ini penguatannya, faktor penguatan trans resistance. Nah kemudian kalau bisa R out-nya 0, ini 0 ya, masuk akal ya. Kalau ini kita kasih beban, maka semua tegangan jatuh itu jatuhnya di beban, bukan diharapkan tidak tegangan jatuh di R out, seperti itu. Nanti kita bisa lihat ya contoh-contoh transconductor, transamplifier, banyak ya. Oke, hubungan antara tipe model penguat. Tipe penguat di atas adalah tipe unilateral, sinyal mengalir hanya satu arah dari input ke output. Jadi dari input ke output gitu ya. Masing-masing tipe bisa digunakan untuk pemodelan penguat. Misalkan jadi misalkan ya, kalau tegangan tuh apa sih? Penguat tegangan berarti tegangan output bagi tegangan input kan. Ini kan harusnya inputnya harus kan, supaya menjadi tegangan input berarti kan dikali RI.
Nah, berarti di sini harus juga dikasih RI kan gitu supaya nggak berubah gitu loh. Supaya bisa dicoret-coret. Gitu. Sehingga AV0 itu, ini kan AV0 jadinya kan ya. VO dibagi V input adalah RN per RI. Ini dia. Gitu. Ini juga berarti ya. Kayak arrow tadi. Ini harus dikali arrow juga. Sehingga I out kali R out kan sama dengan V out ya. Dibagi V input. Maka AV itu sama dengan ROJM. Gitu. Hambatan output R out adalah untuk mengukurnya. Hambatan input dengan memberikan VI kemudian mengukur I1, I input, maka I input ketemu. Jadi caranya kita kasih ini tegangan input, kan? Kemudian ukur arusnya. Jadi kalau kita pengen tahu nih berapa sih arus input dari sebuah ampli, gampang banget ya. Bukan arus input, berapa sih hambatan input dari sebuah ampli? Gampang sekali, kita kasih aja tegangan, sumber tegangan ya. Nah, kemudian kita lihat arusnya berapa. Ya, maka kita bisa pastikan bahwa R input itu adalah V dibagi I. Gitu. Itu adalah hambatan input. Kemudian hambatan output. Kalau hambatan output gampang ya, ini kita sort aja. Kita sort, kemudian kita ukur arusnya, maka kita bisa tahu berapa hambatan outputnya. Yaitu apa? Tegangan ini dibagi arus ini. Itu adalah hambatan outputnya. Sedangkan untuk yang ini ya, untuk mengetahui hambatan outputnya, kita open aja. Kita open, kita ukur tegangannya. Kita ukur tegangannya, dapat. Kemudian kita bagi dengan arusnya. Arus ini. Maka kita bisa tahu, ntar dulu, bagaimana cara mencari arusnya? Oh, gampang. Kita sort aja dulu. Kita sort, dapat arusnya kan? Karena nggak ada arus yang ngalir ke sini, harus semua ngalir ke sini. Ya. Maka kita tahu arusnya. Kemudian kita ukur tegangannya, kita open lagi, kemudian kita ukur. Dapat tegangannya, tinggal dibagi aja. Tegangan bagi arus, maka dapat hambatan outputnya. Sama ya, kalau yang ini juga. Yang ini bagaimana cara menghitung yang ini ya? Bagaimana cara menghitung hambatan outputnya? Gampang sekali, kita sort aja. Kita sort, ketemu arusnya. Kemudian kita open lagi. Kita open, kita ukur tegangannya. Ketemu tegangan. Hambatan outputnya tegangan bagi arus. Gitu. Coba ntar saya ulangi lagi supaya lebih jelas ya. Bagaimana cara mengukur hambatan output ini? Pertama kita ukur tegangannya. Dapat. Ya kan? Kemudian kita sort. Ukur arusnya. Dapat. Jadi tegangan dibagi arus adalah hambatan ini pastinya. Kalau misalkan, kok bisa gitu? Iya. Kalau misalkan open ya, kalau di open, berarti tegangan mana yang terukur? Kalau ini open, tegangan ini yang terukur kan? Ya, kalau open, tegangan itu yang terukur. Sehingga kalau di sort, sehingga kita bisa tahu, kita cari arusnya, berarti berapa hambatan ini? Ya, tegangan ini, yaitu kita ukur tadi kan, dibagi arusnya, arus yang ngalir ke sini. Oke, gampang lah. Sedikit tambahan ya untuk hubungan antara 4 tipe model penguat. Hubungan antara ini ya. Jadi itu maksudnya apa sih? Maksudnya gini, jadi misalkan ada tipe penguat yang current amplifier ini. Kira-kira padanan voltage amplifiernya seperti apa gitu. Berarti kan kita harus cari tahu AV0-nya berapa. Ya kan? RI sama ROT kan udah sama. Yang belum tahu adalah AV0-nya. Nah, caranya gimana? Ya, AV0-nya itu adalah ini. Ini kita EOT. Ingat penguatan amplifier itu apa kan?
harus output dibagi harus input. Nah, agar kita bisa ketemu AVO-nya, berarti ini harus kita kali dengan rout. Ini kali rout ya. Kali rout, ini juga kita kali dengan RI. Nah, ini berarti ini juga harus kita kali kan. Rout dengan RI. Per RI. Duh, tulisannya mohon maaf ya. Ini saya ya. Kalau ini mau kita rubah menjadi AV0, berarti harus kita kali dengan rout per RI. Itu dari mana sih ya tadi? Ini kalau saya kasih kali rout, ini kan jadi V out ya. I input saya kali dengan RI, berarti menjadi V input kan. Cocok. Berarti ini secara keseluruhan adalah AV0. AV output, sorry. Nah, sehingga AV output itu sama dengan ini ya. Sehingga kalau misalkan dari AIS ini pengen kita rubah menjadi AV0, harus kita kali dengan rout per RI. Gitu maksudnya. Ya, kalau misalkan ini AV0 mau saya rubah menjadi ini gimana? Ya gampang, berarti ini harus kita kali sih per rout. Kemudian dikali juga dengan RI. Gitu ya. Karena V out per rout sama dengan I out. Kemudian VI per RI adalah IS. Bukan IS, I input. Sehingga untuk kita rubah menjadi AVO nya dirubah menjadi AIS, ya tinggal dikali dengan RI per rout. Kebalikan dari yang ini. Gitu. Jadi maksudnya apa sih? Sekali lagi ya, misalkan ini mau saya rubah menjadi ini, gampang. Berarti kan yang belum diketahui adalah AV0-nya, ya kan? Sedangkan ini kita tahu JM-nya kan. JM-nya yang kita tahu. Ya rubah aja ini. Berarti gimana? Ini kan kita kali dengan RO. Gitu ya, berarti AV-nya adalah JM kali RO. Gitu ya. Seperti video yang tadi. Oke. Aja ya. Lihat sekali lagi. Ini bisa kita rubah menjadi ini atau menjadi ini atau menjadi ini. Kalau misalkan dari ini, kursornya tuh gak kelihatan loh. Jadi ini menjadi ini, berarti kita rubah aja seperti yang saya kasih tahu tadi. Gitu, jadi ini misalnya AVO menjadi RF gimana? Rubah aja seperti yang saya kasih tahu tadi. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.